Misalkan 40 aja, di satu Jumat ada 40 pas-pasan misal. Salah satunya ada umi. Maksudnya apa? Salah satunya ada orang yang bacaan Fatihahnya atau bacaan tahiyatnya enggak sempurna. Ada kesalahan. Ya, ada kesalahan dalam bacaan-bacaan sholat, itu disebut umi. Orang yang membuat kesalahan dalam Fatihah atau tahiyat. Itu umi, itu enggak sah. Yang umi jangankan untuk mensahkan Jumat, ya. Dia untuk mensahkan Jumat, dia termasuk bilangan dari 40. Jangankan untuk mensahkan Jumat, untuk sholatnya sendiri nggak sah. Sholat sehari-hari, sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya nggak sah. Umi itu apa? Yang nggak sempurna bacaan Fatihah tadi. Bodohnya nggak bisa baca Fatihah karena memang menyia-nyiakan fita'allum dalam mengaji. Maksudnya si umi ini sebenarnya kalau ngaji bisa dibenerin, cuman nggak mau datang ke masjid-masjid, ke madrasah-madrasah, ke aula-aula, ke majlis-majlis ilmu. Namanya kosoro fita'allum, menyia-nyiakan, ceroboh dalam mencari ilmu. Mampu sebenarnya, bisa baca Fatihah sempurna, tapi nggak mau ngaji, nggak mau datang ke tempat-tempat ilmu yang menjelaskan tentang fikih. Umi, orang bodoh dalam bacaan sholat, bodohnya karena nggak mau ngaji. Sebenarnya kalau mau ngaji bisa. Bacaan Fatihah nggak sempurna. Beda sama umi yang enggak taksir fita'alum, yang enggak ceroboh, yang enggak menyia-nyiakan ngaji. Maksudnya apa? Emang uminya nggak bisa sempurna baca Fatihah, emang misalkan dari sononya ciptaan, dari sononya misalkan cadel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim apa Ar-Rahmanir-Rahim di Qur'annya? Fatihah. Ar-Rahman ada gak surat Ar-Rahmanir-Rahim di Qur'an? Fatihah nggak begitu kan? Nah, kalau untuk umi yang seperti itu, maksudnya emang nggak ceroboh? Enggak, emang bukan kesalahan dia. Bukan, emang dari lahir. Yang kayak begitu bukan salah dia, gimana lagi? Nah, kalau yang kayak begitu bisa mensahkan Jumat. Kalau 40 bener-bener di kampung itu pas-pasan 40 dan dia yang cadel misalkan aja ada di 40 itu, Jumat sah. Karena yang cadel itu membuat kesalahan bacaan Fatihahnya, uminya bukan kesalahan dia, bukan nggak mau ngaji. Ya cadel mau ngaji juga, ibaratnya ya emang begitu. Ya, jadi 40 orang ini di Jumat, di satu Jumat 40 orang yang sempurna. Di samping dia laki-laki penduduk setempat, di samping itu bahkan kalau di Jumat itu udah ada 40, bahkan lebih ratusan, tapi salah satunya ada umi. Misalkan 40 aja, di satu Jumat ada 40 pas-pasan misal. Salah satunya ada umi. Maksudnya apa? Salah satunya ada orang yang bacaan Fatihahnya atau bacaan tahiyatnya nggak sempurna. Ada kesalahan. Ya, ada kesalahan dalam bacaan-bacaan sholat, itu disebut umi. Orang yang membuat kesalahan dalam Fatihah atau tahiyat. Itu umi, itu nggak sah. Misal di satu Jumat itu bener-bener pas-pasan banget berapa? 40 sama imam 40. Nah, salah satu dari satu masjid itu di Jumatan itu salah satunya ada umi. Ada umi. Otomatis tinggal 39 dong, karena satunya umi. Bacaan nggak bisa menyempurnakan bacaan Fatihah atau bacaan tahiyat. Otomatis berarti 39.
Jumat nggak boleh kurang dari 40, maka Jumat tidak sah. Karena salah satunya ada umi, berkurang bilangannya. Ada umi, ras. Nah, umi itu kayak gimana nih maksudnya? Orang nggak bisa baca Fatihah, orang yang nggak bisa, yang membuat kesalahan dalam bacaan sholat. Nah, umi jangankan untuk mensahkan Jumat, ya. Dia untuk mensahkan Jumat, dia termasuk bilangan dari 40. Jangankan untuk mensahkan Jumat, untuk sholatnya sendiri nggak sah. Sholat sehari-hari, sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya nggak sah. Umi itu apa? Yang nggak sempurna bacaan Fatihah tadi. Uminya juga umi yang ceroboh. Kosoro fita'alum. Tuh. Wafihim ummi. Salah satu dari 40 ada ummi. Yang bodoh lah ya. Bodoh dalam bacaan gitu. Bodoh dalam bacaan sholat. Nah, bodohnya apa? Bodohnya kosoro fita'alumi. Bodohnya nggak bisa baca Fatihah karena memang menyia-nyiakan fita'alum dalam mengaji. Maksudnya si umi ini sebenarnya kalau ngaji bisa dibenerin, cuman nggak mau datang ke masjid-masjid, ke madrasah-madrasah, ke aula-aula, ke majlis-majlis ilmu. Namanya kosoro fita'alum, menyia-nyiakan, ceroboh dalam mencari ilmu. Mampu sebenarnya, bisa baca Fatihah sempurna, tapi nggak mau ngaji, nggak mau datang ke tempat-tempat ilmu yang menjelaskan tentang fikih. Itu nggak bisa. Jangankan dia untuk mensahkan sholat dia sendiri, zuhur, asar, maghrib, nggak sah gitu ya. Jangankan untuk mensahkan Jumat di kita di kampung ini gitu, untuk dia pun nggak sah. Kenapa? Karena kecerobohan dia, ketaksiran dia, kekosoran dia, kecerobohan dia dalam ngaji. Banyak yang ngajar tapi nggak mau datang. Itu namanya kosoro fita'alum. Umi, orang bodoh dalam bacaan sholat, bodohnya karena nggak mau ngaji. Sebenarnya kalau mau ngaji bisa. Bacaan Fatihah nggak sempurna, misal Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tuh, harusnya Malik Yaumiddin. Karena nggak mau ngaji. Sebenarnya kalau ngaji bisa. Iya karena abu dua, iya karena ta'in, saatnya hilang. Kalau ngaji bisa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina am'am. Harusnya malah am. Wala Kalau dia ngaji mau datang ke majlis tempat ngaji-ngaji yang menjelaskan fikih, sebenarnya bisa, tapi kesalahan dia. Berarti umi dengan kesalahannya sendiri. Yang begitu tidak bisa menyempurnakan bilangan Jumat 40. Jangankan bukan, bodohnya dia bukan uzur. Uzur itu kalau di satu daerah nggak ada ulama, nggak ada banget. Ini samping rumah semuanya ngajar, bingung malah. Enggak, bukan uzur, enggak. Berarti bodohnya memang kecerobohan sendiri. Gitu, kosoro fita'alum. Ceroboh dalam mencari ilmu gitu, enggak mau gitu. Nah, ini yang begini yang enggak bisa mensahkan sholat. Kenapa? Yang enggak bisa mensahkan Jumat. Enggak sah itu, satu kampung enggak sah 40 orang. Karena dia satu orang, gara-gara dia Jumat di sini enggak sah. Orang 39, sedangkan Jumat disahkannya 40 orang setempat. Jangankan untuk mensahkan Jumat di kampung itu, sholat dia sendiri juga nggak sah. Beda sama umi yang enggak yang enggak taksir fita'alum, yang enggak ceroboh
yang enggak menyia-nyiakan ngaji. Maksudnya apa? Emang uminya nggak bisa sempurna baca Fatihah, emang misalkan dari sononya ciptaan, dari sononya misalkan cadel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim apa Ar-Rahmanirrahim di Qur'annya Fatihah. Ar-Rahman ada gak surat Ar-Rahmanirrahim di Qur'an? Fatihah nggak begitu kan? Nah, kalau untuk umi yang seperti itu, maksudnya emang nggak ceroboh? Enggak, emang bukan kesalahan dia. Bukan, emang dari lahir. Yang kayak begitu bukan salah dia, gimana lagi? Nah, kalau yang kayak begitu bisa mensahkan Jumat. Kalau 40 bener-bener di kampung itu pas-pasan 40 dan dia yang cadel misalkan aja ada di 40 itu, Jumat sah. Karena yang cadel itu membuat kesalahan bacaan Fatihahnya, uminya bukan kesalahan dia, bukan nggak mau ngaji. Ya cadel mau ngaji juga, ibaratnya ya emang begitu. Nggak apa-apa, itu bisa mensahkan Jumat itu. Dia termasuk dalam hitungan 40 yang bisa mensahkan Jumat. Kenapa? Karena sholat sendirinya pun sah untuk sendiri. Sholat kebiasaan, sholat fardunya sehari-hari sah. Beda, bahayanya beda sama yang umi yang emang qasar fi ta'allum, menyanyiakan dalam mencari ilmu. Kalau ngaji bisa atahiyya, nggak ada tasdid atahi. Nah ada tasdidnya, dihilangin tuh. Kalau diajarin bisa, cuman belum tahu. Nggak mau. Berarti kalau belum tahu itu termasuk apa? Selama ini orang, misalkan ada orang yang sholat pas dikasih tahu ternyata belum tahu, dan pas diajarin bisa. Itu gimana? Berarti termasuk umi yang ceroboh. Iya, sebelumnya dia baca sholat, sebelumnya dia baca sholatnya begitu salah, ya salah. Nah itu yang sebelumnya itu gimana? Hah? Soalnya kan baru bisa diajarin bisa. Ya kalau ya itu dia, itu ya balik lagi lah, pokoknya nggak bakal ngasih jawabannya. Pokoknya kalau dia termasuk umi yang ceroboh dalam ngaji gitu, nggak mau sebenarnya kalau diajarin langsung bisa, malah baru tahu oh beginilah, ya itu ceroboh gitu. Soalnya emang gak ada banget yang ngajarin. Nah iya, nah gimana pas lagi diajarin, nah baru mungkin yang kemarinnya pun bisa lah maafkan. Ya nggak tahu ya kan, itu batal soalnya, mungkin harus dikodo. Jumat itu harus kodo dengan zuhur, Ras. Kalau nggak sah gitu ya? Ya gimana? Iya. Bener nggak? Kita hukum dasarnya aja, kita hukum. Kodo salah juga. Iya. Kok ngodoin Jumat berapa kali Jumat? Gitu. Jadi paham ya? Jadi yang bisa mensahkan Jumat 40 ini harus yang kamil, sempurna. Di samping sempurna dia dalam laki-laki, terus dia memang asli setempat, terus laki-laki itu memang udah balik berakal, udah muka. Di samping itu semua kesempurnaannya kamil, di samping itu dia juga harus umi. Awas, umi di sini nggak harus pinter fikih ya, paham? Cukup sholat aja udah, dia tahu lah ini bacaannya, udah cukup, nggak usah pinter. Ini juga kita ngaji emang supaya pinter, ya minimal ya kan sholat, ya kan yang wajib, yang memang kita lakuin sehari-hari. Nggak usah pinter harus jago ditanya jawab, enggak. Ibadah yang Anda lakuin benar udah gitu itu umi. Jadi kalau dalam Jumatan 40 pas-pasan, di dalam salah satunya ada dan uminya ini termasuk umi yang ceroboh, umi yang memang kesalahan dia sendiri, nggak mau ngaji, maka dia tidak bisa mensahkan jangankan mensahkan
untuk sholat sendiri tidak sah. Beda sama umi yang emang nggak mampu, nggak cerobong, emang nggak menyanyiakan dalam ngaji. Beda lagi. Misalkan orang yang cadel gimana? Mau udah diajarin gimana ya silotol Allah mana gimana emang gitu. Ya itu nggak apa-apa. Termasuk bisa mensahkan Jumat. Kenapa? Karena sholat sendirinya pun sah aja. Gitu. Itu bedanya. Gitu ya. Itu sholat 40 ini tuh ya.